Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma ya amin. Perkenalkan, nama saya Gina Fatimah yang bernomor induk mahasiswa 2201010068. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pertama. Landasan ilmu dakwah ada 3, yaitu landasan ontologis dakwah, landasan epistemologi dakwah, dan landasan aksiologis dakwah. Landasan ontologis dakwah. Ontologis dakwah ialah ilmu yang merupakan dasar bagi eksistensi ilmu itu sendiri. Berbicara tentang ontologi, ilmu dakwah pada dasarnya membahas tentang ada atau tidak adanya ilmu dakwah, mempertanyakan apakah ilmu dakwah memiliki esensi atau hanya sekedar dalam mengungkapkan ontologi dakwah. Yang kedua ada landasan epistemologis dakwah. Epistemologis membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang sumber atau asal muasal, struktur, metode, hingga validitas pengetahuan manusia. Yang ketiga ada landasan aksiologis dakwah. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendasar tentang hakikat nilai dalam lapangan filsafat. Dalam bahasa yang paling umum, sebuah nilai sering dikaitkan dengan baik dan buruk serta manfaat dan tidak manfaat apabila dakwah ingin bertransformasi ke arah ilmu pengetahuan yang jelas. Pembahasan kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yaitu signifikansi ilmu dakwah. Saat ini dakwah menunjukkan signifikansinya dalam seluruh kehidupan manusia. Dakwah mengalami signifikansi yang besar dalam penyebaran Islam dan perkembangan kesadaran beragama, khususnya di Barat. Pengamat dakwah percaya bahwa Islam adalah pertumbuhan tercepat di Barat. Tulisan ini mencoba menemukan makna dakwah dalam Al-Quran, merupakan pendekatan konstekstual tematik dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Analisis pendekatan konstekstual tematik ayat-ayat Al-Quran dengan topik signifikansi dakwah dengan mengaitkannya dengan situasi kontemporer. Kajian ini menunjukkan bahwa dakwah secara kitab suci dan sejarah menunjukkan signifikansinya bagi para utusan Tuhan, para dai, penguasa, penyebar Islam, dan masyarakat. Ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah ada 3, yaitu ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman, ilmu dakwah dan sains sosial, ilmu dakwah dan metodologi. Ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Suatu ilmu selalu berhubungan atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk menerangkan objek kajiannya. Ia tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah juga mengalami keadaan yang demikian. Ilmu dakwah selalu objek studi formalnya. Bentuk kerjasama antara ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu yang lain atau keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain itu antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan penggalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah, mempengaruhinya terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, media-media dakwah, dan masalah-masalah yang lain termasuk objek formal ilmu dakwah. Yang kedua ada ilmu dakwah dan sains sosial. Ilmu-ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terinci. Oleh karena ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab
Penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks dan menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial, seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya, seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi dan psikologi sosial. Yang ketiga ada ilmu dakwah dan metodologi. Metodologi dakwah adalah ilmu tentang cara-cara yang diterapkan oleh subjek dakwah Islam dalam menyampaikan materi dakwah kepada masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Konsep metode dakwah berkaitan dengan kemampuan seorang juru dakwah untuk menyesuaikan media dakwah yang digunakannya dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah dalam rangka mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya ada paradigma ilmu dakwah, merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya, yaitu ada dua, teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah adalah cara atau aturan yang disusun secara teratur dari segi pandangan, teori, dan asas dalam menyiarkan agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat sebagai seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua ada teori proses dakwah. Setelah memahami hakikat sistem dan fungsi teori sistem, kita akan mudah memahami pola kerja sistem. Dinamika sistem terbuka terletak pada pergerakan suatu proses yang dilakukan. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Pengertian proses dalam KBBI yaitu adalah suatu runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Pembahasan selanjutnya ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Menurut Muhammad Ali Aziz dalam buku Ilmu Dakwah, secara garis besar untuk dakwah ada 3 macam, yakni dakwah bil lisan, adalah dakwah yang disampaikan langsung secara lisan. Yang kedua, dakwah bil hal, adalah dakwah yang disampaikan melalui perbuatan seperti menyingkirkan duri di jalan. Yang ketiga ada dakwah bil qalam, adalah dakwah yang disampaikan lewat sebuah tulisan. Selanjutnya ada model dakwah. Menurut Zainal Arifin dalam buku Syiar Deddy Mizwar, yang dimaksudkan dengan model dakwah adalah sebuah contoh atau pola dakwah yang diharapkan boleh menjadi bagi pelaksanaan dakwah yang hendak dilakukan sehingga pencapaian matlamat dakwah akan semakin efektif dan efisien. Di antaranya ada berbagai macam model dakwah, yaitu model dakwah fardiyah, model dakwah fi'ah, model dakwah tarbawiyah, model dakwah bi'tah, model dakwah mukatabah, model dakwah umum, dan model dakwah bersepadu. Selanjutnya ada pendekatan dakwah. Yang dimaksud pendekatan dakwah adalah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Dr. Andes Sauhadi Sifutji mengemukakan 3 macam pendekatan dakwah, khususnya bagi masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama ada pendekatan kebudayaan, yang kedua ada pendekatan pendidikan, yang ketiga ada pendekatan psikologis. Selanjutnya ada media dakwah. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah. Media yang dimaksud adalah media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Menurut Hamzah Yakub, membagi media dakwah itu menjadi 5. Pertama, lisan. Kedua, tulisan. Ketiga, lukisan atau gambar, audiovisual, dan akhlak. Sedangkan jika dilihat dari sisi penyampaiannya, pesan dakwah dapat dibagi 3. Pertama, the spoken words. Kedua, the printed writing. Ketiga, the audiovisual. Yang terakhir ada metode dakwah. Metode ialah cara yang sistematis dan teratur dalam melaksanakan suatu kegiatan dapat dicapai atau berhasil. Sedangkan metode dakwah adalah jalan atau cara yang sistematis yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan suatu pesan atau materi dakwah sehingga materi dakwah tersebut dapat diterima dan dipahami. Ada beberapa metode dakwah, di antaranya ialah metode dakwah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang mencakup hikmah,
mau'idah hasanah, dan mujadalah. Selanjutnya ada metode dakwah menurut Iftitah Ja'far, yaitu ajakan persuasif, keteladanan, metode diskusi, metode pengamatan, metode kisah, dan metode sanjungan. Yang ketiga ada metode dakwah aspek sosiologis, mencakup masyarakat pedesaan, perkotaan, dan marginal. Selanjutnya ada pembahasan tentang problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah dapat diartikan sebagai sejumlah masalah dan tantangan yang ada, terjadi, dan dihadapi oleh pendakwah Islam atau da'i, dan yang menjadi hambatan-hambatan serius di jalan dakwah mereka dalam menuju sebuah tujuan-tujuan yang harus dicapai. Atau dengan kata lain, problematika dakwah merupakan sejumlah problem, permasalahan, tantangan yang ada yang dihadapi oleh para da'i atau pendakwah Islam yang menjadi hambatan-hambatan yang serius di jalan dakwah, sehingga diperlukan kesabaran, keteguhan, dan keistiqomahan dalam menghadapinya. Aspek-aspek problematika dakwah masa kini ada 3, yaitu sumber daya atau da'i, mitra dakwah atau mad'u, materi dakwah atau maddah. Yang pertama ada sumber daya atau da'i. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Ia disebut juga da'i. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi atau message kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulisan keislaman, penceramah Islam, mubaligh, guru mengaji, pengelola panti asuhan Islam, dan seterusnya, termasuk para pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara perorangan, dan bisa juga kelompok atau kelembagaan ketika dakwah digerakkan oleh sebuah kelompok atau organisasi. Problematika pendakwah, yaitu pendakwah perempuan, pendakwah anak-anak, pendakwah mu'alif, honor bagi pendakwah. Yang kedua ada mitra dakwah atau mad'u. Mitra dakwah atau objek dakwah adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mitra dakwah adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari da'i. Persoalan-persoalan mad'u atau mitra dakwah, persoalan pribadi atau personal. Terkadang permasalahan yang mereka alami adalah masalah pribadi yang membuat susah untuk mendengarkan dakwah. Yang kedua ada persoalan ekonomi seperti keadaan fakir atau miskin. Yang ketiga ada persoalan sosial, yaitu seperti terjadi disintegrasi dalam keluarga, penceraian, ayah pejudi, dan seorang pecandu. Dan yang keempat ada persoalan politik. Kemudian yang terakhir ada materi dakwah atau maddah. Materi dakwah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol baik yang verbal maupun non-verbal dalam dakwah. Problematika maddah atau materi dakwah meliputi pemilihan materi dakwah kurang sesuai dengan kondisi mad'u, tidak menggunakan retorika dengan benar, menggunakan humor yang berlebihan, dan pengulangan materi dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadyan, hudan, hidyatan, hidayatan. Secara etimologi, hidayah berarti irsyad atau tuntutan atau memberi petunjuk. Secara terminologi, Ansari menyebutkan bahwa hidayah adalah memberi petunjuk atau suatu yang mengantar kepada apa yang diharapkan, yang disampaikan kepada manusia secara halus dan lemah lembut. Selanjutnya ada macam-macam hidayah. Lalu kemudian hidayah dalam berbagai kasus konversi agama, dan juga hidayah dan ikhtiar dakwah. Macam-macam hidayah. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dan mufassir besar Syekh Ahmad Mustafa Al-Marwaghi membagi hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam, sebagaimana yang dihimpun oleh Quraisy bahwa hidayah Allah ada 4 macam dengan tahapan yang bertingkat. Yang pertama adalah
naluri, kemudian disusul dengan panca indera, lalu akal, dan yang terakhir adalah agama. Hidayah terbagi 5, yaitu hidayah al-ilhami atau insting naluri. Yang kedua ada hidayah al-hawas. Yang ketiga ada hidayah al-aqli. Yang keempat ada hidayah al-adyani. Dan yang kelima ada hidayah at-taufiqi. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dalam satu agama ke agama lain, atau bisa juga berupa perubahan sikap dan pemahaman keagamaan dalam satu agama dari anti Tuhan menjadi fanatik agama atau bahkan sebaliknya, seperti yang dialami oleh Snoek Hartranche, seorang orientalis dari Belanda yang masuk Islam di hadapan hakim agama Jeddah dan 2 orang saksi. Tetapi banyak orang yang meragukan keislamannya. Banyak orang yang menilai bahwa Snoek pura-pura masuk Islam agar bisa masuk kota Mekah untuk melakukan penelitiannya. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang memberikan perubahan mendasar pada perilaku keagamaan seseorang. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan cepat tercapai. Selanjutnya pembahasan yang terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama, persuasi dakwah. Yang kedua, tahap-tahap perubahan perilaku yang mencakup 3 efek, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Dan yang terakhir ada evaluasi efek dakwah. Persuasi dakwah. Dakwah persuasif adalah proses kegiatan yang mempengaruhi jiwa seseorang atau mad'u sehingga timbul kesadarannya sendiri untuk mengikuti ajakan pendakwah atau dai dengan cara halus atau tanpa paksaan. Contohnya adalah seorang yang mengikuti dakwah seorang kiai karena kesadaran sendiri dan tanpa paksaan orang lain. Tahap-tahap perubahan perilaku. Bagaimana perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan-pesan dakwah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majdi Hilali menulis buku Kaifa Nughayyir Ma bi Anfusina. Bagaimana kita mengubah perilaku diri? Menurutnya, setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan, berupa suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Proses perubahan perilaku yaitu efek kognitif berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci, yang meliputi segala yang berhubungan dan emosi, sikap, serta nilai. Efek behavioral yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, meliputi pola-pola tindakan, kebiasaan, dan kebiasaan berperilaku. Yang terakhir ada evaluasi efek dakwah. Monitoring dan evaluasi dakwah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu program atau kegiatan dakwah agar dakwah sesuai dengan rencana, sesuai dengan target dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian juga dakwah sebagai kegiatan peningkatan iman seseorang atau kelompok. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seseorang pendakwah dengan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan menggunakan media tertentu, maka pasti akan timbul respons dan efek atau athar pada mitra dakwah yang menerimanya. Evaluasi terhadap efek atau feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik secara perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah.
Padahal, evaluasi ini sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis akar dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya atau corrective action. Oleh sebab itu, setiap perencanaan dakwah harus berdasar pada hasil evaluasi dakwah sebelumnya. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif. Artinya, tidak secara parsial atau setengah-setengah. Setelah komponen sistem atau unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan, evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa memiliki jika inklusif untuk pembaruan dan perubahan di samping bekerja dengan menggunakan ilmu. Jika proses evaluasi ini telah menghasilkan beberapa konstruksi dan keputusan, maka segera diikuti dengan tindakan korektif atau correction action. Kalau yang demikian dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Dalam bahasa agama, kegiatan tersebut termasuk dalam kategori ikhtiar insani, yaitu usaha maksimal manusia untuk suatu tujuan sebelum berserah diri atau tawakal akan hasil usahanya kepada Allah. Yang harus dievaluasi dari pelaksanaan dakwah tidak lain adalah seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, dakwah yang tidak terencana berarti dakwah yang tidak bisa dievaluasi ukuran hasilnya. Suatu komunikasi dakwah selalu bertujuan menerangkan, meyakinkan, menimbulkan inspirasi, dan terakhir adalah menggerakkan audiensi untuk melaksanakan isi pesan keagamaan yang telah disampaikan. Oleh sebab itu, setelah persuasi dakwah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi. Apakah persuasi menghasilkan perubahan atau tidak? Menurut pendapat Rosigi, menetapkan hal-hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pesan komunikasi. Penyajian pesan komunikasi merupakan tahap pertama dalam proses persuasi. Walaupun penyambukan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi haruslah diakui bahwa tahap pertama ini merupakan faktor yang sangat penting. Oleh sebab itu, para sarjana komunikasi mengadakan penelitian tentang persuasi dan memfokuskan perhatian mereka pada penyajian pesan komunikasi itu. Bagaimanapun, baik dan matangnya persiapan yang dilakukan untuk mengomunikasikan isi pesan, akan tapi kalau kurang baik, penyajiannya atau delivery mungkin akan menghambat terjadinya perhatian dan pemahaman audiensi serta tidak lanjutnya. Yang kedua, perhatian. Setelah pesan pendakwah disajikan kepada mitra dakwah, yaitu audiensi ataupun pembaca, pertanyaan kedua ialah apakah mereka menaruh perhatian terhadap isi pesan tersebut? Tidak mungkin kita dapat mempengaruhi orang melalui kata yang diucapkan atau spoken words atau kata tertulis written word jika mereka tidak menaruh perhatian terhadap isi pesan pendakwah. Yang ketiga, pemahaman. Setelah pendakwah dapat menarik perhatian dan mendapatkan simpati hari audiensi, maka pada tahap ketiga adalah apakah mereka dapat memahami apa yang dikomunikasikan dengan baik, apakah tidak timbul salah paham atau misunderstanding atau salah tafsir, misinterpretation atau salah menjelaskan, misinformed. Sebab tidak mungkin kita dapat memengaruhi orang jika mereka tidak memahami dan belum mengerti benar apa yang menjadi tujuan kita. Sesudah memahami dan mengerti dengan baik, barulah kita meningkatkan pada tahap meyakinkan. Yang keempat, tunduk pada pesan pembicara. Tahap keempat pada proses persuasi adalah sejauh mana audiensi tunduk dan patuh kepada isi pesan yang telah dipahami. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan sehingga banyak ahli komunikasi menumpahkan perhatian dan penelitian kepada tahap ini. Yang kelima,
Penahanan dalam ingatan. Jika audiensi telah menaruh minat dan tunduk pada pesan dakwah, maka pertanyaan berikut adalah sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka. Yang keenam, tingkah laku. Tahap terakhir dari proses persuasi ialah mitra dakwah melaksanakan benar-benar tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah melalui tahap keempat dan kelima, yakni mematuhi isi pesan dan menahan isi pesan dakwah secara teguh dalam ingatan. Kita mengadakan pengukuran terhadap pengaruh yang segera atau terlambat tentang perubahan tingkah laku audiensi. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Jika kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat menyimak dan terima kasih.